وعلى آله وأزواجه وذرية الصحابة وأتباعه إلى حضرة جميع إخوانهم من الأنبياء والمرسلين والشهداء الصالحين أولياء المقربين علماء العاملين والمصنفين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا لمصنف هذا الكتاب شأن الله لهم الفاتحة. الحمد لله. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. Insyaallah kita lanjutkan mudzakarah kita. Kajian fikih masih membahas mengenai syarat sahnya sholat sebelum masuk mengerjakan sholat. Minggu yang lalu sudah kita bahas mengenai syarat yang kedua, yaitu menutup aurat. Jadi menutup aurat ini bagian dari syarat sahnya sholat yang harus kita kerjakan, sempurnakan sebelum kita mengerjakan sholat, dan tetap harus terjaga sampai saat kita sholat. Jadi menutup aurat itu memang kita kerjakan sebelum sholat, tapi harus tetap terjaga sampai kita mengerjakan sholat itu. Jangan sampai di tengah-tengah sholat terbuka aurat kita. Kalau seumpama terbuka, kalau langsung kita tutup tidak batal. Misalnya kita sholat di pinggir pantai, biasa di pinggir pantai ini kan angin keras, kita sholat di situ tertepis kain kita, sarung kita, kelihatan aurat kita. Jika langsung kita tutup maka tidak batal karena tidak lama. Tapi kalau terbuka terus kita biarkan, nah batal nanti ya. Nah, makanya perlu kita perhatikan, jangan sampai kita sholat pakai celana atau sarung yang mungkin ketika berdiri tertutup. Aku bareh lamun teh ruku no kan kerangkatan sekecet sampai kelihatan betis kita, batal karena aurat kelihatan. Maka minimal ya di bawah betis kita pakai celana atau pakai sarung itu. Jangan juga terlalu berlebihan ke bawah, isbal namanya. Isbal ini ancamannya besar. Ancamannya isbal ini tidak akan dipandang kelak di akhirat oleh Allah. Isbal itu orang pakai celana melewati mata kaki, bukan celana saja, jubah, kereng, kok senangnya begitu aja pakainya itu, kelihatan sombong, kayak apa namanya, bersihkan tanah itu, ngeros. Itu isbal tidak boleh. Atau terlalu tinggi sehingga di bawah lutut. Memang kalau berdiri ketutupan dia, tapi nanti kalau kita duduk tahiyat kan kerengkatan dia, bisa kelihatan. Kalau sampai kelihatan lutut kita batal. Makanya ya harus tertutup aurat kita di saat kita berdiri, ketika ruku, ketika sujud, tetap tertutup aurat kita. Atau mungkin celana kita ini panjang, bagaimanapun tidak akan kelihatan aurat kita. Cuman baju kita ini pendek. Biasanya kan orang-orang bersafar itu pakai jeans celana, kemudian pakai baju kaos. Memang kalau berdiri tidak kelihatan. Tapi nanti ketika dia sujud kelihatan itu bagian belakangnya itu, sampai celana dalamnya itu kelihatan. Batal sudah salatnya itu, karena auratnya kelihatan. Karena ini perlu kita perhatikan. Makanya pakai celana yang sampai melebihi betis ke bawah di atas mata kaki. Kemudian baju kita usahakan pakai jubah atau pakai koko yang agak panjang, sehingga ketika kita sujud itu nggak kelihatan. Karena kalau sampai kelihatan, namanya aurat laki-laki kan pusarnya sampai pas di bawah pusar, pas di pusar ini ke belakang, sampai nanti di bawah pusar ini walaupun depan atau belakangnya kok kelihatan. Nah, terutama di saat kita sujud itu, karena baju kita pendek, maka batal otomatis sholatnya. Itu kita perhatikan. Jangan sampai nanti kita berhujah di akhirat, ya Allah aku selalu sholat, kenapa engkau siksa aku? Aku sholatannya kena nanti istighawah ini. Kadang sholat itu semacam-macam tertegawe, termasuk ya aurat kita kelihatan, anggap kita sudah sholat. Ini banyak kejadian. Kita kalau safar nih, misal pergi ke daerah-daerah perkotaan, kalau kita tengok itu banyak kan pegawai-pegawai atau apa itu pakai lepis sholat, terus dia sujud kelihatan.
kita tegur tidak enak, kita tegur kita dosa. Itulah makanya pentingnya kita ngaji. Jangan sampai nanti ibadah kita itu nol, nggak ada nilainya karena kurang ilmu. Tetap kita akan dituntut di akhirat. Saya tidak tahu ya Allah. Allah berhujah juga. Ada majelis pengajian banyak dibuat, kenapa kamu nggak hadir? Tidak bisa kita berhujah. Untuk saat sekarang ini orang yang awam nggak ngerti ilmu dihujah oleh Allah karena tidak bisa berhujah, dia tidak bisa menjawab hujah Allah karena di mana-mana sudah banyak ustaz, banyak pengajian. Kalau sampai kita ditanya oleh Allah, kenapa kamu nggak bisa sholatmu kayak begini, terus kita bilang saya tidak tahu ya Allah. Allah katakan kenapa nggak nurut ilmu? Majelis ilmu banyak dibuat, kita mau hujah apa? Kita akan rugi sendiri. Itu Allah firmankan, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Allah perintahkan kita untuk memakai perhiasan kita ketika hendak masuk masjid. Maksudnya tutup aurat kita. Maka bagus kalau ke masjid itu perhiasan kita pakai, peci, baju, apa yang bagus-bagus dipakai. Ini perintah Allah. Hai anak Adam, ambillah zinatakum, hiasan-hiasan kamu, inda kulli masjid, ketika hendak masuk masjid. Lebih layak kita itu menghias diri kita ketika menghadap kepada Allah. Perintah Allah itu. Kan ke masjid ini kita menghadap Allah. Tapi kadang kita sebaliknya. Namun ke kantor, ketemu bos itu rapi, bagus banget masuk masjid. Kelamin ada popok kadang. Kan kebanyakan kita begitu. Padahal kita bertemu dengan bosnya, para bos yang menciptakan para bos. Dan ini perintah Allah. Hai anak-anak, pakailah perhiasanmu ketika masuk masjid. Punya cincin kayak tasawuf itu, cincinnya baru dipakai ke masjid, bagus. Perhiasan juga ada, cincin, apapun yang ada perhiasan Tuhan bawa. Dengan niat mengamalkan ini, bukan untuk riya, mengamalkan perintah Allah. Ya bani Adam, khuzu zinatakum, ambil perhiasan kalian ketika hendak masuk masjid. Al-A'raf ayat 31. Kemudian yang kita bahas ini, wathalithu, syarat sahnya salat yang ketiga, al-wuqufu ala makanin tahirin, yaitu berdiri di tempat yang suci. Jadi selepas badan kita suci dari najis, kemudian juga dari hadas, kemudian juga sudah tutup aurat, selanjutnya yang ketiga, tempat sholat kita berdiri itu pastikan kita yakin sudah bersih dari najis. Sejadah kita itu, tempat kita sholat itu. Al-wuquf ala makanin tahirin. Fala tasihhu salatu syakhsin yulaqi ba'dha badanihi aw libasihi aw libasihi najasatan. Maka tidak sah salatnya seseorang yulaqi ba'dha badanihi, yang bertemu sebagian badannya ini, aw libasihi, atau pakaiannya, najasatun, najis. Tidak sah sholatnya seseorang yang sebagian badannya atau pakaiannya ini nyentuh najis, maka enggak sah. Maka pastikan dulu badan kita ini walaupun sudah suci dari hadas kecil besar, pastikan jangan sampai ada tai di tangan kita, di kepala kita, di mana saja harus kita perhatikan bersih. Ini yang zahir ya, yang luar ini. Kalau tai-tai yang di perut kita ya bukan masalah itu, bukan masalah. Ini yang zahir ini. Jangan sampai ada nempel tai kucing atau kita bawa bangkai. Misalnya kita bawa bangkai ikan kah, atau ikan kan tidak najis. Misal bangkai apa, kayak kecoa kah, bangkai lalat kah, atau bangkai yang najis lah. Ya, itu tidak boleh kita bawa sholat karena najis, tidak sah jadi sholat kita. Gimana Ustaz sholat bawa rokok? Sholat lalu tolok rokok oleh kantong berapa? Sahande, perokok nih sah karena rokok itu tidak najis. Gimana kalau obat-obatan, ganja, heroin, gimana? Najis nggak itu? Obat-obatan najis nggak? Obat-obatan najis nggak? Homer najis nggak Homer? Hah? Najis nggak? Nah, tidak boleh kita bawa. Nah, kalau kita bawa, enggak sah sholat kita karena badan kita membawa najis, begitu juga.
Di badan kita ini kita pastikan tidak ada najis-najisnya. Kemudian pakaian kita juga jangan sampai tersentuh atau nempel najis. Mau di peci, celana, jubah dan sebagainya pastikan bersih. Atau jangan sampai nyambung dengan najis. Nah, misalnya kita ini pakai sorbannya menggigit panjang. Terus ujung sorbannya itu nyentuh jok selokan. Walaupun dia tempatnya berdiri situ, tapi sorbannya ini saking gembiranya dia entak ngeros nah. Mungkin sholatnya di pinggir jalan, terus sorbanannya atau sekenanya ngeros penak temenot. Dakane jauh tahu na dia sah sembahyang kembek nah, karena ya masih jauh najis, tetap narang membawa najis karena ya masih bergandengan benda sini jauh nih dek najis tersebut. Kecuali sejadah, namun sejadah mungkin kita yakin ini ada bekas kencing atau apa. Tapi kalau sudah ditutupi oleh sejadah, nah sejadah kan di atasnya suci, syaratnya kering sama kering. Misalnya kan kita mau sholat ini, kita yakin ini bekas najis ini, bekas kencing ini, arah ambun, lagu ya kering. Nah boleh kita kelat sejadah di sana sah dia, karena dia kering sama suci tidak najis dia. Sama ada pada marah demak anjing sedang makna dia najis lah, dia nempel najis nek sida kalau kering sama kering. Nah, najis anjing itu akan dengan najis jika kita nyentuh anjing itu kita sama-sama basah atau salah satunya basah. Paham ya? Nah, misalnya tahu dah teh ya bekas kencing gitu, dendek de sembahyang langsung dia harus sudah cari alas, kelat, sejadah atau sholat sah itu. Beda tapi dengan orang yang bawa pakaian sendiri, terus ujung sorbannya ini pakaiannya ini yang nempel pakaiannya ini kena najis, tidak sah karena dia dikatakan membawa najis. Paham ya? Sering ini disampaikan oleh guru-guru kita dulu. Orang yang sholat tetapi ujung sorbannya kena tempat najis nggak sah, karena masih bergandengan dengan badannya. Nah, fala tasihhu salatu syakhsin yulaki ba'dha badanihi aw libasihi najasatun. Fi qiyamin dalam keadaan dia berdiri, au qu'udin atau ketika duduk, au ruku'in atau ketika ruku', au sujudin atau ketika sujud. Jadi dia harus perhatikan pakaiannya sama badannya jangan sampai tersentuh najis ketika dia berdiri, ketika dia ruku', ketika dia sujud dan ketika dia dalam keadaan duduk. Kadang ada orang itu pas berdiri ndek kena najis, pas nuruku ndek, kadang pas sujud kena najis. Gimana kena dengan apa namanya? Pas sujud terik tai kentek kentok nangane. Najis karena ketika sujud itu sudah kena najis. Makanya misal kita sholat pakai sejadah, tiba-tiba jatuh tai begang lah atau tai belincak. Kamu tahu najis, dendek tuh agak geser tapi jangan melebihi 3 gerakan berturut-turut gitu. Geser sedikit lah, geser. Nah, atau pas sujud itu jangan sampai kena. Kalau sampai kena ya berarti kita membawa najis, terkena najis badan kita. Salon atau apa nih? Hujan. Ya. Paham ya? Itu yang ketiga syaratnya kita berdiri di tempat yang suci. Jadi umat Nabi ini keutamaannya bisa ibadah di mana saja. Bisa jadi masjid, apapun tempat di dunia ini bisa jadi masjid. Kalau orang-orang dahulu kan orang-orang tauhid, orang zaman sebelum Nabi Muhammad itu kan sholatnya harus di tempat sholat, harus di musola atau di masjid. Tapi umat Nabi Muhammad ini punya kelebihan, ju'ilal liyal arda masjidan. Jadi semua tempat ini bisa dijadikan masjid. Dan apa lihat masjidnya doang bau sembahyang, telik lapangan bau sembahyang, di pinggir pantai bau sembahyang, lembek pun asal no suci. Nah, di kuburan gimana? Di kuburan sholat tak apa-apa, asal kita yakin kuburan itu suci pakai sejadah. Kecuali di WC, kalau WC kan memang tak boleh. Nah, jadi semua bisa tempat.
mau sudah di sawah, mau di kebun, di pantai, mau di lapangan, mau di pasar, sudah bisa dijadikan masjid untuk kita sujud ibadah kepada Allah. Tidak kayak umat-umat terdahulu, mereka ibadah itu harus tempat ibadah, nggak bisa di tempat lain. Ini kelebihan umat Nabi Muhammad. Kemudian warabi'u, yang keempat syaratnya al-ilmu bidukhuli waqtin. Al-ilmu bidukhuli waqti, yaitu ngerti waktu sholat. Itu paham ta waktu sholat. Maknanya sholat itu wah memang tahu waktu wah ta. Maka sebelum kita bahas mengenai syarat sholat ini sudah kita bahas awal itu. Waktu-waktu sholat itu kan awal itu. Pertama pembahasan mengenai bab sholat ini yang kita bahas itu masalah waktu-waktu sholat. Kenapa? Dia bau sembarangan kerjaan sholat. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 103 Allah firmankan, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu atas orang-orang mukmin sudah ditetapkan waktu-waktunya. Jadi tebau kerjakan sebelum waktunya atau lewat waktunya. Dia sah sembahyang kita. Kita kerjakan salat zuhur lalu dia masuk waktunya, dia ngembang, dia sah. Atau kita kerjakan dia habis waktunya kita kerjakan juga dia sah. Atau mungkin di waktu-waktu tahrimnya ketika sudah mau habis waktu kita kerjakan sah, tapi ancaman kita dapat. Makanya harus mengetahui daripada ilmu yang kaitan tentang waktu-waktu sholat. Bukan hanya tata cara sholatnya, tetapi waktunya juga harus kita tahu. Dan itu sangat ditekankan sehingga Allah sebutkan dalam Al-Quran, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sudah ditentukan waktu-waktunya, jangan sampai di luar waktunya kita kerjakan, atau sebelum waktunya kita kerjakan, atau mau habis waktunya baru kita kerjakan. Ini semua tidak dibenarkan dalam agama kita. Paham ya? Dan besar ancamannya. Otomatis itu sembahyang dia masuk waktunya kan dia jadi tong sembahyang. Bukan dia terima jadi sembahyang. Ada sembahyang lewat waktu sampai terkodok, ancamannya lebih lagi besar. Atau kita sembahyang tapi telat sampai mau habis waktunya kita sembahyang, fawailul lil musallin. Makanya pentingnya kita harus ngerti waktu sholat itu kapan masuknya. Maka syarat yang keempat, al-ilmu bidukhuli waqti, ay dhanna dukhulahu, yaitu punya persangkaan telah masuk waktu sholat bil ijtihadi, dengan ijtihad dengan dengan pemahaman wah tamu sembahyangnya waktu, gitu. Maraknaka apa? Jadi kata para ulama, untuk mengetahui waktu sholat ini minimal 3 hal. Yang pertama dengan kita melihat gejala alam ini. Maksudnya apa? Dengan peredaran matahari. Dan ini yang paling paten ini, tidak bisa dibohongkan ini. Maka zaman dulu itu orang kan sebelum ada alat-alat elektronik ini semua pakai ngelihat peredaran matahari, bukan hanya untuk sholat saja, ngelihat semua, mau arah angin, mau musim, semua ngelihat posisi matahari dan bulan. Ini yang paling paten dan tidak bisa salah. Itu yang pertama, melihat gejala alam seperti peredaran matahari, dan itu sudah kita bahas dulu di waktu-waktu sholat. Kalau maghrib itu, subuh itu kapan waktunya, itu kan ketika fajar dan sebagainya itu sudah dijelaskan. Nanti apalagi zuhur gimana, asar gimana, sudah kita jelaskan dulu di awal-awal pembahasan bab sholat. Itu yang pertama, dengan melihat matahari secara langsung. Kemudian bisa dengan benda atau hal-hal yang terpercaya. Misalnya kayak apa? Ya kayak alat-alat inilah. Kalau dulu kan orang pakainya matahari, kalau sekarang ya pakai alat. Bisa pakai jam, alarm dan sebagainya. Itu pun juga nggak bisa dipatokan tolak ukur juga, karena jam juga kadang bisa error. Tetapi umumnya kita sekarang rata-rata pakai jam. Ya mungkin 1-2 jam error, tapi karena kan banyak jam di mana-mana, jadi nggak kita bisa kita lihat lewat HP juga, lewat macam-macam bisa. Itu yang
kedua, bisa pakai alat-alat elektronik yang telah tersedia seperti jam, HP, radio dan sebagainya. Bisa kan radio di style itu, waktunya sudah masuk. Jadi sudah enak sekarang ini. Ataupun mungkin juga bisa dengan ijtihad kita sendiri, dengan pengalaman kita sendiri. Seperti ini mungkin zaman dulu kayak di Nyanget ini. Ada dulu bukan mantan, beliau berhenti jadi siapa? Nyanget bau hitung waktu maghrib itu dengan baca ayat Al-Quran gitu. Zaman dulu kan orang seperti itu. Saking istiqomahnya baca Al-Quran, jadi tahu saking istiqomahnya mun selesai baca misal 3 kali Yasin, berarti isu tam. Ini tanya dengan lain itu hitung waktu. Mun baca Yasin 3 kali hataman, pasti sudah waktu isya sudah masuk. Nah, ini ijtihad sendiri namanya. Dengan pengalaman. Memang orang dulu itu pas saja. Kayak Nyanget itu dulu ada almarhum itu yang pernah dia penghulunya itu setiap mengingat waktu itu dia pakai baca. Kalau dia selesai ini berarti isya masuk. Karena itu patokannya. Karena waktu isya itu waktu maghrib itu kan tidak terlalu panjang. Kurang lebih lah 50 menitan lebih gitu. Nah, itu perkiraan kalau baca Yasin ini bagi orang yang dulu sampai sekarang dia terus amalkan itu. Kalau kita sekarang kan jarang orang yang istiqomah, karena istiqomahnya bisa mengetahui waktu itu. Kalau saya sudah selesai ini baru sudah masuk. Nah itu jarang ada orangnya sekarang. Kebanyakan kita ya paling baca sebentar Quran pulang, nggak bisa istiqomah. Setiap saat itu itikaf di masjid habis maghrib itu harus baca Al-Quran, jadi patokan nggak bisa sekarang. Ya paling enaknya sekarang ya pakai. Nah ini sudah alat-alat elektronik yang ada jam atau radio dan sebagainya itu. Paham ya? Itu cara kita untuk mengetahui waktu, bisa dengan melihat peredaran matahari, pergerakan matahari, bisa dengan alat-alat yang terpercaya seperti jam, HP, atau radio, atau siaran dan sebagainya. Juga bisa dengan ijtihad sendiri kalau memang kita kompeten dalam tersebut. Tapi kalau model-model kita ini tidak bisa sudah. Karena kita ini jarang baca Al-Quran, apalagi sampai istiqomah setiap maghrib bisa gitu kita buat amalan. Atau bisa dengan sholat juga. Kalau mau sholat sampai 13 rakaat berarti isya tamat. Nah, itu orang-orang dahulu itu begitu melihat waktu isya itu. Walau shalla bi ghairi dzalik lam tasih salatuhu. Walau shalla, maka jika seorang itu sholat bi ghairi dzalik dengan tanpa persangkaan yang kuat, disertai dengan ijtihad yang kokoh, lam tahsih salatuhu, maka tidak sah salatnya. Wa in sadafal waqt, walaupun dia sudah masuk waktu salat. Ini nyarak dengan sembahyang zuhur, Allah wa sembahyang zuhur. Lagu sembahyang zuhur ini ragu-ragu tamu waktu tendek. Nah, orang sembahyang zuhur Allah urus ngase lagi ragu-ragu apa wah zuhur tamu sembahyang nana. Kemudian ibu ketuan masih ada sembahyang, ibu ketuan wah tamu zuhur, wah tamu ini orang dia nesah sembahyang, dia nesah wa in sadafal waqt, walaupun dia kerjakan zuhur di waktunya. Karena ya ketika sholat dalam keadaan ragu antara wah tamu waktu kendik sembahyang terus jarak sembahyang karena ya berketuan berarti ragu-ragu. Nah sholat di saat waktu yang meragukan itu namanya sholatnya nggak sah. Berarti dia tahu antara wah tamu atau ndek waktu. Paham ya maksudnya? Nah ini walau sholat bi ghairi dzalik, jika seorang itu sholat tanpa persangkaan yang kuat dengan cara-cara yang tadi, lam tasih sholatuhu, maka sholatnya ndek nesah. Wa in sadafal waqtu, walaupun ternyata memang benar dia sholat di waktu itu kembek nana, karena di saat sholat ndek narak keyakinan kuat narak dalam waktu kayak sembahyang juga baru ke berketuan. Nah karena dia berketuan wah tamu dia waktu nih. Nah, lamun dengan kata oh tamu tetap ndek nesah, apalagi kena neman tamu kena tamu doan dengan ndek nesah. Karena di saat dia takbir sholat itu dalam keadaan posisi bimbang antara tamu waktu itu dek yakin sekuat dek dengar azan sholat pun sembahyang dan seperti itu, dia keadaannya masih remang-remang antara sudah masuk waktu atau belum, tapi tetap dia sholat. Terus dia tanyakan waktu tetap tidak sah sholatnya, karena sholatnya dalam keadaan
tidak mengetahui waktu, hanya dia bingung aja gitu, karena takut tidak hitung sholat ya. Terus kalau gitu bagaimana Ustaz? Ulangi sholat. Paham ya? Paham gak ini? Ya, dia sholat dalam keadaan tidak mengetahui waktu. Sementara syarat sah waktu sholat itu apa? Mengetahui waktu sholat yang keempat. Ingat ya. Kemudian kita kejar aja biar habis. Kemudian yang kelima, wal khabisu istiqbalul kiblah, yaitu menghadap kiblat. Ini wajib hukumnya. Ai al ka'bati, yaitu Ka'bah, itu menghadap kiblat ke Ka'bah. Maksudnya di sini sebagian ulama berpendapat jihatul kiblah, bukan menghadap Ka'bahnya. Jihatul kiblah namanya, jihah ini arah kiblat. Berarti bar tandang itu berarti sahwah. Dan itu cocokan marah Ka'bah susah. Kemudian ada cocokan itu di Indonesia Ka'bah ini lebih jaga tahu Arab Saudi. Makanya karena kan dulu itu banyak masjid dirobohkan karena kiblatnya kurang tepat, karena ada alat-alat ini dicocokkan ternyata agak miring sedikit, terus masjidnya dirobah. Tidak usah. Kita mazhab Syafi'i, kita itu yang penting arahnya itu ke jihatul kiblah. Namanya arah kiblat itu kan katanya sudah, yang penting kita ada barat, ya sudah sah. Nenek pergi terbongkar masjid, nenek pergi itu sedang bean kepen jadi kan. Paham? Kecuali orang yang berada di sekitaran Masjidil Haram, itu wajib dia tepang harus kiblat sembahyangna. Karena ya di posisi masjid harus Ka'bah kota harus tepang dan bau miring seketet dan sah. Karena dia berada di area Masjidil Haram. Lo mari itu nih Ka'bah mbah jaga tahu nih, mbah jaga tahu teh. Terus temene tepengan ngambil tenan bertepengan. Kecuali terjadi wali seren Jawa wali Songo atau siapa itu, salah satu wali Songo itulah. Itu bisa ngelihat langsung arah kiblat dengan karomah yang berikan. Kan beli pernah dia kalau enggak Mbah Hasyim atau siapa itu. Beli pernah bangun masjid. Masjidnya ini belum tentukan arahnya, semua orang protes. Ulama-ulama protes, ini kurang arahnya, ini kurang pas arahnya. Dulu kan belum ada alatnya kayak gitu. Sudah pas kata beliau. Pengkoh ketua DKM RT akhirnya dipanggil lah, lihat ini. Maka beliau berdoa, dibukakan pas langsung dengan karomah beliau, pas kelihatan Ka'bah itu dengan karomahnya, beliau ngikut wali tersebut. Nah, sekarang kan susah tak ketemu wali marangan. Ya intinya ya arah kiblat gitu. Yang penting tahu arah barat, itu insyaallah sah. Yang wajib lurus ke arah Ka'bah itu, bangunan Ka'bah kota itu orang yang berdomisili yang langsung sholat di area Masjidil Haram itu tidak boleh dia kurang sedikit pun nggak boleh, harus tepang. Tidak boleh dia ini Ka'bah lagu agak anang sekedar dan tepang dan salah, tidak sah sholat. Karena dia berada di area Masjidil Haram. Paham ya? Jadi seperti itu. Wa summiyat kiblatan, dan dinamakan Ka'bah itu kiblah, arah kiblat, li'annal musalli yuqabiluha. Ka'bah itu, bangunan Ka'bah dikatakan kiblat karena orang-orang sholat menghadap kepadanya. Jadi Ka'bah itu namanya Ka'bah ini kan bangunannya itu, Masjidil Haramnya itu ya area itu. Maka kan dalilnya dalam Al-Quran, wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Dalam ayat lain, fawallu wujuhakum syatral Masjidil Haram. Enggak disebut Ka'bahnya, jelas dalam Al-Quran. Di mana kamu berada, fawallu wujuhakum syatral Masjidil Haram. Kamu arahkan ketika sholat wajahmu ke arah Masjidil Haram. Masjidil Haram itu kan dibeli. Dibeli, yang penting nubuh hadap Masjidil Haram, ada kan dilepas lalu. Namun Ka'bah kan kocek lalu. Arahnya Al-Quran itu bukan fawalli wajhaka syatral Ka'bah, enggak, tapi Masjidil Haram. Luas kan itu. Jadi dekat-dekat kurang pas, yang penting arah barat, insyaallah sah itu mendapat
mazhab kita arah kiblatnya begitu. Tidak usah kita bepong-bepongkohan. Kadang ada sedikit tempat imamnya agak miring sedikit, makmumnya lurus. Jadi kayak antara makmum dengan imam ini ya pecah hati, yang ngalahan wah. Nah, imam itu lurus sudah, tidak usah agak bengkok-bengkok apa keliruan, lurus-lurus. Yang penting pada menghadap kiblat. Sebagian tempat tuh imam makmum lurus, imamnya agak kesini dia. Jadi seolah-olah makmum itu nggak ikut imam jadinya. Nah, jadi seperti itu. Lurus sudah imamnya lurus, makmumnya lurus. Wal Ka'batu lirtifaiha, kemudian Ka'bah itu dikatakan Ka'bah karena posisi Ka'bah itu, bangunan Ka'bah itu tinggi. Ini Ka'bah itu tinggi. Kurang lebih ya marangannya ya beli lah atasan malik. Ya, tinggi, makanya dikatakan Ka'bah itu bangunan tinggi. Terus sebagian karena dia bersegi empat. Wastaqbiluha bisadri syartun, kemudian menghadap kiblat dengan dada ketika sholat itu adalah syarat. Wastaqbiluha bisadri syartun, jadi syarat yang dikatakan pada kiblat itu ketika sholat dada kita ini. Maka jangan sampai dada kita ini berpaling dari kiblat. Kalau sampai dada ini berpaling dari kiblat tidak sah. Dan yang terjadi kan kalau kita itu sholat salam itu, kalau kita salam itu kadang berlebihan itu salam ini, berarti wah dada ini hadap kiblat, batal sembahyang. Atau mungkin kita sembahyang tiba-tiba dengan liwat kesenggol sampai tengah nih, batal lah. Karena dada ini wajib menghadap kiblat sampai selesai yang kecuali dalam teruku kan bawa ada ini selain ruku ketika sujud juga tetap dada menghadap kiblat. Dalam salam berlebihan marah sampai tergerakkan sampai hadap tuh dada itu, atau ada dengan senggol sampai berubah, nah batal sudah sholat kita, karena dada itu merupakan syarat hati ini yang menghadap kiblat. Wastaqbiluha bisadri syartun liman qudira alaih, bagi orang yang mampu. Paham? Mampu ini maksudnya apa? Ya tidak ada masalah di situ, itu tidak ada gangguan, tetap wajib menghadap kiblat itu. Kecuali nanti wa yustasna al-musannifu min dzalika ma dzukira biqaulihi wa yajuzu tarkul qiblah fi sholati fi halatain. Kecuali nanti ada keadaan-keadaan tertentu yang boleh kita sholat itu menghadap kiblat. Boleh itu. Wah itu yang fardu sholatnya atau yang sunnah. Tetapi kalau tidak ada gangguan, misal enggak ada perang, enggak ada apa-apa, itu kita tutuan yang tersembahyang tidak sah. Ini dikecualikan wa yazuju tarkul istiqbalil kiblah fi sholati fi halatain. Ada dua keadaan kita boleh kita menghadap kiblat. Yang pertama fi syiddatil khauf, dalam keadaan sangat-sangat takut. Nah, sangat takut. Misalnya kita sembahyang, tiba-tiba gempa belik. Pelai wah tetap sembah. Ya. Pelai ini batal sembahyang, bembeandang tuh. Kadang-kadang takut. Barang tahlil wah lurus mari hadap kiblat, kan nanti takut bangunannya. Atau sembahyang tolok ada barang tuh Allahu Akbar, tiba-tiba maling pelayah tas teh uber mana sambil sembah yang ngembeng-ngembeng teh, karena itu takut barang terpaling. Boleh lagu dia ini tolong itulah kadang-kadang aja batal. Ini tetap do bembeandang toh, karena dalam keadaan takut, dalam keadaan perang, termasuk perang itu boleh. Paham ya? Ada hal-hal kita dibolehkan enggak menghadap kiblat karena ada ketentuan. Yang pertama karena sangat-sangat takut kita. Nah, atau mungkin kita, makanya sholat itu tidak boleh dibatalkan memang. Kalau memang kita masih ya sholat itu sambil kita kejar maling, tas kita diuber, jangan syarat, jangan sampai kita mengatakan kata-kata gitu. Nah, jangan sampai kita sholat Allahu Akbar tiba-tiba bergerik nih. Play juga sambil sembahyang, batal karena kita sudah mengeluarkan kata-kata yang tidak boleh sholat, kecuali kalau kita Allahu Akbar tapi gampang play itu tanpa kita bicara dekat terkena mungkin najis bawa tetap sembahyang, karena posisi itu tuh takut. Dan disebutkan ikan yang pertama fi syiddatil khauf, dalam keadaan sangat-sangat takut, fi kita limubahin, dalam keadaan perang yang diperbolehkan, fardon kanat au sholatu au naflan, baik itu salatnya fardu ataupun salat sunnah. Makanya salat khauf itu disyariatkan, kan ada dalam Al-Qur'an panjang ayatnya itu. Salat khauf itu apa? Kita salat dalam keadaan perang,
Saking pentingnya sholat nggak boleh ditinggalkan. Dan perang berkecamuk pun tetap wajib sembahyang gantian. Tetapi tetap caranya kalau sholat perang itu kita takbirnya menghadap kiblat. Nanti kalau saya menghadap kiblat, seret perang wah, tetap perang. Nah, gitu. Tetap perang, cuman jangan sampai kita kata-kata yang membatalkan sholat perang sudah. Nah, kalau memang musuh nyerang, kalau masih kesempatan kita bisa gantian sholat, ya gantian aja sholat. Tapi kalau sudah memang ini musuh ini dari kiri kanan datang, takbir aja Allahu Akbar, perang udah, perang bantek. Itu saking pentingnya sholat nggak boleh ditinggalkan. Kemudian yang terakhir yaitu sholat sunnah dalam keadaan kita berada di dalam safar. Jadi kalau udah sholat sunnah boleh tendek menghadap kiblat. Paham ya? Wallahu a'lam. Gimana Ustaz dalam sembahyang di sampan? Ya sembahyang subuh di sampan. Gimana itu kan sampan itu tuandang. Maka tetap wajib menghadap kiblat, tapi ketika takbir itu usahakan menghadap kiblat. Allahu Akbar, udah takbir, baru tuandang ditahan di sampan, wah tidak apa-apa. Karena dia debu kendalian. Tapi tetap takbir pertama wajib menghadap arahan dulu kiblat sampan mau takbir. Nah, baru harus takbir lah, bimbingin lama ke sampan selesai sembah. Paham dah? Nah, kecuali sholat sunnah, lamun sholat sunnah boleh dalam perjalanan dia menghadap kiblat. Itu dua keadaan diperbolehkan dalam menghadap kiblat. Selain dua itu wajib menghadap kiblat. Wallahu a'lam bishawab. Cukup bisa ya? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bisa beri kepahaman kepada kita untuk sama-sama kita bisa amal dan mencintai. Ada ditanyakan enggak? Kalau keadaan perang itu kan, lalu bacaannya gimana? Kita baca. Tetap baca Fatihah, baca ayat, baca. Nanti kalau rukuknya seumpama nggak bisa ruku, kalau ruku nanti akan ruku udah dengan isyarat. Allah Akbar jadi rukuknya, Allah Akbar jadi sujudnya, Allah Akbar jadi salamnya sudah. Ini sholat fardunya. Kalau sholat sunnah yang usah sunnah dalam perang. Ini yang fardu kalau kita takut kelewatan waktu, sholat takbir udah perang sudah. Apapun isyaratnya jadi cara bacaannya cukup jadi isyarat. Bacaannya tetap Fatihahnya, nanti sujud rukuknya dengan isyarat sudah. Itu makanya pentingnya sholat nggak boleh ditinggalkan. Dalam keadaan genting pun tetap diperintahkan sholat wajib yang fardu. Cukup salah ya? Semoga Allah beri kepahaman kepada kita untuk kita bisa dan sampaikan al-hadiniyah al-fatihah. Ya kan Allah salatullah salamullah ala salatullah salamullah ala yasin habibillah wa